Saran saya, kita sebagai petani harus bisa memanfaatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kemanfaatan yang bisa kita manfaatkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Santri Tani. Pada kali ini saya akan membuat biomasa mikroorganisme dari rumen sapi yang manfaatnya adalah membantu pertumbuhan tanaman, juga memperbaiki struktur tanah. Kebanyakan para petani itu mengabaikan manfaat dari organik, diantaranya adalah rumen sapi. Sering pada saat hari raya, kurban, atau pada ada hajatan tertentu, para petani itu membuang daripada kotorannya sapi yang terdapat dalam lambungnya sapi yang kita sebut dengan rumen. Nah, rumen tersebut itu di dalamnya terdapat berjuta-juta bakteri, di mana bakteri itu sangat menguntungkan untuk dunia pertanian, untuk tanaman, sehingga tanaman bisa sehat. Langsung saja kita ikuti bagaimana cara pembuatannya atau pembuatan biomasa mikroorganisme dari rumen sapi. Perlu dipersiapkan, yang pertama yaitu bahan utamanya adalah rumen sapi. Ya, rumen sapi ini kurang lebih 20 kilo, ya. Molase 2 botol aqua mineral besar 3 liter, dan air steril. Ya. Jangan pakai air pam atau air sumur, kita pakai air yang sudah disteril, ya. Karena ini mengambilnya langsung kita tutup, insya Allah tidak terkontaminasi. Usahakan jangan terkontaminasi rumennya, karena mempengaruhi terhadap keberhasilan pembuatannya. Rumen ini kita dapatkan tadi malam dari tempat penyembelihan hewan atau tempat penyembelihan sapi di RPH Kota Pasuruan. Ya. Bukan pukul 2 dini hari, habis dari RPH yaitu Rumah Penyembelihan Hewan untuk mengambil rumen sapi. Kita lihat apa itu rumen sapi. Ini rumput yang barusan kita ambil dari dalam lambung sapi yang masih belum sempurna jadi kotoran. Nah, ini terdapat banyak bakteri yang terdapat dalam rumen sapi, bahkan jutaan bakteri, ya. Ini bakteri sangat menguntungkan. Kita sterilkan dulu bakteri ini, besok pagi kita proses. Jadi dengan tutup rapat, jangan sampai terkena bakteri luar, artinya terkontaminasi dengan bakteri di luar rumen ini. Kita tutup, ya, kita tutup rapat. Langkah pertama, masukkan molase ke dalam wadah yang berisi rumen tersebut.
Kita masukkan airnya sampai penuh. Setelah itu kita aduk dengan alat yang sudah disiapkan tadi. Usahakan mengadukannya ini rata, aduk rata. Ya, bisa dibayangkan kalau dalam lambung kita atau dalam lambung hewan tidak ada bakteri untuk mengurai makanan, bisa kita bayangkan yang keluar tidak akan seperti setelah diaduk dengan sempurna, setelah rata, kita tutup rumen ini secara rapat. Ya. Kita diamkan selama kurang lebih 3-4 hari. Ya. Usahakan setiap pagi hari tutup ini buka untuk mengeluarkan gasnya. Ya. Proses ini kita lakukan ya dengan wadah hanya seukuran 30 liter karena ini untuk membuat biang atau indukan dari biorumen ya, agar di kemudian hari apabila sulit untuk mendapatkan rumen, kita bisa membuat rumen tersebut untuk atau diperbanyak ya, dalam skala besar. Setelah kita tutup ya, kita taruh di tempat yang teduh ya, usahakan hindari atau dari sinar matahari langsung. Dalam drum yang besar ini sudah di tahap yang kedua, artinya tahap perbanyakan, dan hasilnya itu siap untuk diaplikasikan. Dalam video sebelumnya kita sudah mengaplikasikan biorumen tersebut. Dan ini tanggal pembuatannya tanggal 11 Juli 2021. Jadi sudah 1 bulan lebih. Yuk kita buka bagaimana dalamnya.
Nah, ini sangat bagus. Aromanya aroma khas tape. Jadi ciri-ciri keberhasilan untuk membuat bakteri itu aroma khasnya adalah aroma kayak tape. Harum, walaupun ini dari rumen sapi, baunya harum. Mengenai bahan organik. Bahan organik adalah bagian dari tanah yang merupakan suatu sistem kompleks dan dinamis yang bersumber dari sisa tanaman atau binatang yang terdapat dalam tanah yang terus-menerus mengalami perubahan bentuk karena dipengaruhi oleh faktor biologi, fisika, dan kimia. Manfaat dari pupuk organik yang saya buat, yang terutama dari rumen sapi, yang pertama adalah sangat menekan dalam pembiayaan pupuk kimia. Yang kedua, itu mempunyai kemampuan melepas hara tanah dengan sangat perlahan dan terus-menerus, sehingga akan membantu mencegah terjadinya kelebihan suplai hara yang membuat tanaman keracunan. Yang ketiga adalah menjaga dan merawat tingkat kesuburan tanah. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah memberi manfaat untuk kesehatan manusia karena banyak kandungan nutrisi dan lebih lengkap dan lebih banyak di dalam bahan organik. Proses tadi kita buat hanya untuk bikin starter atau indukan. Nanti kalau sudah jadi, kita buat dalam skala besar atau dalam proses kurang lebih 200 liter. Untuk proses perbanyakan, nantikan di video berikutnya dalam proses perbanyakan rumen sapi, di mana dalam video nanti ada tambahan bahan-bahan yang masih belum saya jelaskan, seperti vitamin, susu, bagaimana dan berapa dosisnya, nanti dijelaskan di video berikutnya. Saran saya, kita sebagai petani harus bisa memanfaatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kemanfaatan yang bisa kita manfaatkan. Sekian, terima kasih dan nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.